Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Selamat sore, selamat malam, berkah dalam. Selamat sore, selamat petang, berkah dalam. Sehat semua? Hari ini, sore hari ini kita ingin merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Kita bersyukur karena kita memiliki Bunda Maria sebagai teladan Bunda Allah sendiri. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau memberikan anugerah keselamatan abadi kepada umat manusia dengan bantuan doa Santa Perawan Maria. Maka kami mohon semoga kami merasakan pertolongannya, karena melalui Dia kami diperkenankan menerima Putramu Sang Sumber Kehidupan. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Selamat pagi, selamat malam, berkah dalam. Ketonto misa pagi terus, mohon maaf. Malam hari ini kita merayakan Ekaristi malam Jumat pertama, tetapi sekaligus secara istimewa kita merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Kita juga secara khusus ngepasi pergantian tahun dari tahun 2020 ke 2021. Karena situasi dan kondisi, maka tentu saja sesuai dengan saran dari pemerintah, kita tidak perlu pergi kemana-mana dan tidak perlu untuk membuat kerumunan. Cukup di rumah saja. Setelah perayaan Ekaristi juga tetap sama nggih, tetap di rumah saja. Nggak usah kemana-mana kecuali kalau memang mendesak dan perlu untuk bepergian, sumonggo silahkan tidak apa-apa, tetapi tetap patuhi protokol kesehatan dengan ketat, bukan dengan baik saja sekarang, tetapi harus dengan ketat supaya tetap selamat satu dengan yang lain. Saudari-saudara yang terkasih, dalam Hari Raya Santa Maria Bunda Allah, kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, terutama bacaan Injil yang mengisahkan tentang bagaimana para gembala cepat-cepat untuk menuju ke kandang di mana Yesus dilahirkan. Dan apa yang dinyatakan oleh para gembala itu? Para gembala itu mengingatkan dan meneguhkan kita semua bahwa Yesus, kehadiran Yesus ini telah dinubuatkan sejak dahulu kala. Dan para gembala ketika sebelum mereka datang ke kandang, mereka ditemui oleh malaikat. Dan oleh malaikat itu membeberkan semua yang telah dinubuatkan itu kepada para gembala. Sehingga para gembala dengan girang dan juga dengan gembira, mereka cepat-cepat pergi ke kandang untuk melihat bayi Yesus. Dan semua yang ada di kandang itu, semua yang ada di sekitar Yesus, Maria dan Yusuf, semua terheran-heran akan apa yang kisahkan atau yang disampaikan oleh para gembala, karena semuanya sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan. Perayaan atau peringatan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah ingin mengingatkan kita semua tentang Yesus yang menyejarah, bahwa Yesus yang adalah pribadi ilahi rela untuk hadir di tengah-tengah dunia, dan sekarang betul-betul hadir di tengah dunia. Apa yang menjadi janji Tuhan tidak ngapusi, tidak bohong. Tetapi apa yang dijanjikan Tuhan tentang kehadiran Sang Penyelamat sungguh-sungguh hadir di tengah dunia. Yesus sungguh menyejarah dan Yesus sungguh ada di tengah-tengah kita. Yesus hadir di tengah-tengah kita. Janji keselamatan Allah itu nyata. Kita bisa belajar dari para gembala ketika kita juga mendengarkan janji keselamatan itu. Ada beberapa respon yang bisa kita tampakkan. Janji keselamatan itu bisa terwujud atau bisa terungkap dalam banyak hal di dalam kehidupan kita.
dalam hal-hal yang seringkali kita jumpai di dalam kehidupan. Ketika banyak orang mengusahakan yang baik di sekitar kita, ketika di tengah situasi-situasi yang sulit ada banyak orang memperhatikan hidup kita, inilah warta gembira keselamatan Allah. Ada banyak cara kita untuk merespon. Yang pertama, bisa saja kita cuek, kita tidak menanggapi apa-apa terhadap warta keselamatan itu. Sekali lagi, contoh yang paling jelas itu ya masa-masa pandemi ini jelas sekali. Warta keselamatan Allah diwartakan oleh banyak orang. Pemerintah sudah mewartakan semuanya mesti menjaga kesehatan. Pemerintah juga menjamin banyak hal, sekarang mendatangkan vaksin. Tetapi juga masih ada banyak orang yang tidak merespon dengan baik, cuek-cuek saja, keliaran di mana-mana tanpa masker, tanpa jaga jarak, berkerumun di mana-mana. Dan ini kasihan sekali, mereka yang menjadi tenaga medis sampai hari ini mereka harus berjuang. Semoga malam ini tidak terjadi kerumunan. Doa saya sejak kemarin, semoga kita semua juga berdoa dengan hati yang sama, semoga tidak terjadi kerumunan di mana-mana sehingga angka penyebaran virus bisa ditekan, sehingga tidak jatuh korban yang semakin bertambah dan semakin besar lagi karena perayaan tahun baru malam nanti. Warta keselamatan bisa datang melalui banyak hal. Ketika kita terjatuh, hidup kita terpuruk, ada banyak orang menawarkan diri untuk menolong, memberikan solusi bagi hidup kita, memberikan tawaran-tawaran bagi hidup kita. Mereka yang gemati dengan hidup kita, ini semua warta keselamatan. Tapi kita juga masih banyak yang cuek, tidak merespon apa-apa, bahkan tidak bersyukur sama sekali. Respon yang kedua sama seperti para gembala, cepat-cepat merespon dengan baik, cepat-cepat berlari, cepat-cepat bersyukur, cepat-cepat berterima kasih, cepat-cepat menanggapi. Tetapi juga tentu tidak menanggapi secara berlebihan. Lagi-lagi yang bisa kita contohkan adalah dulu di awal pandemi ada dulu itu orang tahu-tahu borong semuanya sampai habis. Ada teman romo saya itu dari Jogja sampai datang ke sini waktu itu untuk mimpin Ekaristi Novena ya, enggak salah ya. Itu sambil dongkol hatinya karena di awal pandemi dilalah dulu Jogja juga pas ada hujan abu itu semua kehabisan masker, diborong. Ini adalah reaksi yang berlebihan. Tidak perlu merespon secara berlebihan. Tetap mesti mengingat orang lain yang ada di sekitar kita. Kita merespon dengan cepat, tetapi juga ugahari. Cepat tanggap, tetapi juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi. Nek cepat tetapi waton suloyo seperti tadi itu ya namanya ngawur. Ini nanti dampaknya justru malah tidak baik. Tetapi seperti para gembala, kita tetap diajak untuk memiliki hati yang terbuka, cepat tanggap terhadap apa yang disampaikan Tuhan pada hidup kita, apa yang menjadi berkat Tuhan pada hidup kita, disyukuri sebelum dinikmati. Orang menikmati dulu baru bersyukur, kleru. Bersyukur baru dinikmati. Bersyukur dulu baru dinikmati. Orang wis dinikmati lek mangan nganti wah celutak baru bersyukur. Oh iya, aku lali bersyukur ya Allah. Bersyukur dulu baru dinikmati. Kita bersyukur atas kehadiran Yesus, baru kita juga menikmati apa yang menjadi maksud kehadiran Yesus, yakni bahwa kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Semoga di tahun 2021 semuanya akan menjadi lebih baik. Kita menjadi orang-orang yang semakin responsif terhadap cara Tuhan menyapa. Seringkali cara Tuhan menyapa itu kan tidak sesuai dengan harapan kita, bayangan kita. Wong Tuhan itu punya cara sendiri, itu hak prerogatifnya Tuhan. Berkali-kali saya mengatakan Tuhan itu punya hak prerogatif. Ya terserah Gusti Allah itu mau menyapa kita dengan cara apa. Tergantung kita mau membuka diri atau tidak. Dan seringkali kalau kita tidak bisa membuka diri, ya akhirnya ya malah konflik sendiri dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka hidup kita juga tidak akan damai dan tidak akan tentram. Maka kalau di tahun 2021 kita berharap supaya kita bisa semakin damai, semakin tentram, semakin bahagia, bukalah hatimu terhadap cara Tuhan menyapamu.
Dengan begitu kita semua lalu menjadi orang-orang yang sungguh bahagia hidupnya. Seringkali bahwa harus ada benturan sana sini, seringkali mesti ada ketidakcocokan sana sini, gesekan sana sini. Dengan cara Tuhan menyapa, ini adalah hal yang wajar. Tetapi kalau selamanya kita tidak bisa membuka hati, ya terus menerus akan bergeser. Tapi kalau kita menjadi orang-orang yang terbuka, nah biarkanlah Tuhan masuk ke dalam hatimu. Seperti halnya Bunda Maria, kita bisa melihat Bunda Maria yang ada di kandang. Bagaimana Bunda Maria dengan setia menemani Yesus. Bunda Maria yang dengan setia menunggu Yesus sejak di dalam kandungan, gemateni. Inilah cara Bunda Maria yang juga seperti para gembala, responsif tetapi respon yang positif dan respon yang bagus, membuka dirinya kepada Tuhan yang hadir, sehingga Yesus sungguh-sungguh bisa menyejarah. Yesus sungguh-sungguh bisa kita rasakan kehadirannya hidup di dunia ini. Ketika di kandang, Bunda Maria juga dengan setia menunggu Yesus dalam keadaan yang cukup sederhana, dalam keadaan yang memprihatinkan, tetapi tetap membawa sukacita. Bunda Maria tetap bisa bersyukur oleh karena kehadiran Tuhan itu di dalam hidupnya. Maka marilah di tahun yang baru ini, di awal tahun, kita membuat rencana-rencana hidup yang penuh syukur, rencana-rencana hidup yang positif, rencana-rencana hidup yang sungguh-sungguh bermanfaat bagi diri kita dan banyak orang, supaya kita sungguh-sungguh bisa merasakan damai Tuhan dan membagikan berkat Tuhan kepada semakin banyak orang. Dengan demikian, semoga nama Tuhan semakin dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menghidupi kami dengan kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu. Kami juga bersyukur karena telah Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu dan Engkau anugerahi Bunda Maria sebagai Bunda kami. Semoga berkat bantuan doanya, kelak kami Kau perkenankan untuk menikmati kehidupan abadi di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, terima kasih kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Sekali lagi mengulang pengumuman tadi pagi bahwa esok pagi tanggal 1 Januari kita tidak ada perayaan Ekaristi, karena perayaan Ekaristi Hari Raya Santa Maria Bunda Allah telah kita rayakan malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 2 Januari juga tidak ada misa pagi karena saya berada di luar kota dan di sini romonya hanya saya, sehingga tidak ada romo yang menggantikan. Maka kita tidak bisa bersama-sama tanggal 1 Januari dan tanggal 2 Januari. Tidak ada misa pagi. Kita akan berjumpa kembali hari Minggu tanggal 3 Januari dalam perayaan Ekaristi hari Minggu secara online live streaming pukul 7:30 pagi dan pukul 9:30 siang. Kita ada live streaming 2 kali hari Minggu esok jam 7:30 pagi dan 9:30 siang. Sekali lagi terima kasih kebersamaan kita malam hari ini, dan jangan lupa nanti dalam perayaan pergantian tahun tetaplah di rumah saja, tidak perlu kemana-mana, dan hindari kerumunan. Kalaupun harus keluar silahkan menjaga diri dengan baik, taati protokol kesehatan dengan ketat.